Hai semua, perkenalkan nama saya Albertina Sikailatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi pasar dengan membandingkan pasar surungan sebagai pasar tradisional dan Super Indo Citra Harmoni Trosobo sebagai pasar modern. Kemudian kita beralih ke latar belakang kedua pasar tersebut. Pasar surungan terletak di Desa Penambangan, Kecamatan Balengbendo, Kabupaten Sidoarjo. Pasar ini memiliki nilai sejarah sejak zaman kolonial dan baru saja direnovasi besar pada tahun 2024. Setelah renovasi, pasar kini lebih bersih, tertata rapi, memiliki CCTV, WiFi, dan dikelola secara profesional oleh BUMDes. Selain tempat jual beli kebutuhan pokok, pasar surungan juga menjadi pusat pemberdayaan UMKM dan penggerak ekonomi lokal. Sementara itu, Super Indo berdiri sejak tahun 1997 dan kini memiliki ratusan cabang. Salah satunya adalah cabang Super Indo Citra Harmoni di Trosobo, Sidoarjo. Lokasinya sangat strategis, berada di jalur utama Surabaya Mojokerto dan dekat kawasan perumahan besar. Super Indo menerapkan konsep harga tetap, pelayanan mandiri, dan promosi rutin, seperti diskon mingguan atau harga spesial member. Dengan fasilitas yang modern, supermarket ini memberikan pengalaman belanja yang nyaman sekaligus efisien. Jika kita lihat dari perspektif mikroekonomi, kedua pasar menunjukkan fenomena yang berbeda. Dari segi pasar surungan, harga terbentuk lewat tawar-menawar. Ada persaingan antar pedagang, barang sejenis, serta fluktuasi harga musiman pada sayuran, ikan, dan sembako. Kemudian dari segi fenomena Super Indo, fenomenanya berupa strategi promosi harga, adanya produk substitusi antar merek, dan perilaku konsumen yang berusaha memaksimalkan kepuasan atau utility dengan memilih produk paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Dua fenomena ini menunjukkan bagaimana teori permintaan, penawaran, dan perilaku konsumen nyata dalam kehidupan sehari-hari. Produsen atau penjual juga berbeda di kedua pasar. Pasar surungan, pedagang kecil menjual barang segar dari pengepul lokal. Mereka bersaing lewat harga, kualitas, dan pelayanan personal. Hubungan sosial dengan pembeli jadi faktor penting, bahkan sering memberi potongan harga bagi pelanggan tetap. Kemudian dari Super Indo sendiri, produsen atau pengelola supermarket mengandalkan efisiensi distribusi, strategi penataan produk di rak, serta promosi digital. Karyawan dilatih untuk ramah dan profesional sehingga menciptakan pengalaman belanja yang nyaman. Jadi, pasar tradisional menekankan fleksibilitas, sedangkan pasar modern menekankan efisiensi dan strategi manajemen. Perilaku konsumen pun sangat menarik. Di pasar surungan, konsumen rasional tetapi sangat aktif dalam menentukan harga. Mereka terbiasa membandingkan harga antar pedagang, tawar-menawar, dan berbelanja rutin dalam jumlah kecil. Hubungan sosial dan kepercayaan menjadi pertimbangan besar. Kemudian di Super Indo, konsumen cenderung membandingkan harga antar merek, mencari promo, bahkan melakukan pembelian impulsif karena diskon. Mereka juga lebih fokus pada kualitas kemasan, ukuran produk, dan kenyamanan fasilitas. Kita bisa lihat bahwa perilaku konsumen dipengaruhi bahwa faktor ekonomi maupun sosial budaya. Kemudian beralih ke digitalisasi dan fasilitas kedua pasar. Pasar surungan pasca renovasi sudah punya area parkir luas, toilet, penataan kios rapi, pengelolaan sampah, serta keamanan dengan CCTV. Namun transaksi masih didominasi tunai dan pedagang belum aktif menggunakan pembayaran digital. Sedangkan di Super Indo sendiri jauh lebih modern dengan fasilitas parkir, troli, tempat cuci tangan, pendingin produk segar, AC, hingga papan informasi promo. Dari sisi digitalisasi sudah tersedia pembayaran non-tunai, QRIS, e-wallet, barcode scanner, aplikasi member, hingga promosi lewat media sosial. Kemudian perbedaan pasar tradisional dan modern terlihat dari beberapa hal. Pasar tradisional, harga fleksibel, bisa tawar-menawar, interaksi sosial tinggi, belanja harian, pedagang kecil, fasilitas sederhana, dan strukturnya mendekati persaingan sempurna. Sedangkan pasar modern, harga tetap dengan promosi digital, interaksi minim, belanja bulanan, dikelola perusahaan besar, fasilitas lengkap, serta struktur pasarnya cenderung oligopoli dengan diferensiasi produk. Kemudian kesimpulannya, pasar tradisional penting untuk ekonomi lokal dan budaya, sementara pasar modern unggul dalam efisiensi, teknologi, dan fasilitas. Perbedaannya adalah pada harga interaksi, fasilitas, dan struktur pasar. Sebagai saran, pasar tradisional bisa meningkatkan digitalisasi, branding lokal, dan literasi pedagang. Sedangkan pasar modern perlu menambah parkir, mempercepat transaksi, serta meningkatkan promosi lokal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.